Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansul 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan Pak Nawawi. Kita akan melakukan pembelajaran Al-Islam pada pagi hari ini. Di semester 2 ini kita kemarin sudah belajar 3 surat ya. Di surah Al-Ma'un, Al-Quraisy dan Al-Fil ya. Pada pagi ini kita akan membahas satu persatu isi kandungan daripada surah tersebut. Yang pertama yaitu surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un kemarin kita tahu bahwa artinya adalah barang yang bermanfaat ya. Surat yang ke-107, golongan surat yang Makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Kita baca dulu sebelumnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Surah Al-Ma'un ini berisi tentang golongan orang-orang yang mendustakan agama ya. Dalam suplemen kamu dituliskan ya, orang yang pertama yang mendustakan agama yaitu orang yang menghardik dan menyia-nyiakan anak yatim ya. Anak yatim itu orang yang tidak punya ayah ataupun ibu ya, ataupun tidak punya ayah dan ibu. Itu tidak boleh kita menyakitinya ya. Ya, menyakiti itu banyak sekali, bisa menyakiti hatinya, bisa menyakiti badannya ya. Selanjutnya, orang yang tidak mau memberi makan orang miskin ya. Kita punya lebih, kadang-kadang hanya dibuang, itu enggak boleh. Ada orang miskin yang mau diberi untuk makan kita. Jadi kalau kita punya, ada yang minta, berikan kalau kita ada ya, semampunya ya, seperti itu ya, namanya memberi makan orang miskin ya. Nomor 3 yaitu orang yang ria dalam sholatnya ya, sholat tapi sombong ya, hanya ingin dilihat orang ya. Nanti orang yang riya itu nanti di akhirat akan Jawa ini ditanting. Silahkan kamu meminta ya, silahkan kamu minta pahala pada orang yang kau sombongi dulu waktu di dunia. Padahal orang yang disombongi itu belum tentu dia memikirkan kamu ya. Ya, makanya kita nggak boleh sombong kalau kita sholat. Nah, ya, hanya ingin dilihat orang, hanya ingin dilihat Pak Guru, hanya ingin dilihat orang tua kamu. Jangan, tapi kita ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah, inilah kewajiban saya sebagai orang Islam, ya. Ya. Sebagai manusia kita harus punya kewajiban yaitu untuk menyembah Allah. Ya. Nomor 4 yaitu orang yang tidak mau menolong dengan barang yang berguna, ya. Jadi kita maksudnya adalah kita jangan malas untuk menolong
agama Allah. Ya, contohnya misalnya ada kamu nanti jadi orang yang hebat, orang yang sukses, punya uang banyak, punya rezeki yang melimpah, tapi kamu pelit untuk menolong misalnya majelis taklim, masjid yang mau roboh misalnya, infak. Nah, seperti itu ya. Terus membantu perjuangan di pesantren misalnya, ya, membantu perjuangan agama Allah, misalnya ada tempat-tempat untuk ibadah, tempat-tempat untuk sekolah misalnya, sekolahan kamu bantu, nggak mau, itu tidak mau menolong barang yang berguna ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 4 kandungan dari soal ma'un itu adalah: 1, kita jangan sampai tergolong orang-orang yang menyia-nyiakan dan mendidik anak-anak yatim. Jika ada beberapa dari teman kalian yang yatim, ya, jangan sampai kita menyia-nyiakannya, jangan sampai kita menyakitinya lahir dan batinnya. Kalau dia salah gimana Pak Ustadz? Dikasih tahu, tapi jangan dipukul ya, dikasih tahu. Tidak boleh ya. Orang yang tidak mau memberi makan orang miskin, ya, enggan untuk bersedekah pada orang yang tidak mampu, ya. Orang yang ria dalam sholatnya, sholat tapi hanya minta dipuji orang, ya. Orang yang tidak mau menolong dengan barang yang berguna, tidak mau menolong agama Allah, ya. Nah, dia punya, seolah-olah dia punya untuk dia sendiri, bukan untuk menolong agama Allah, ya. Selanjutnya yaitu surah Al-Quraisy, ya. Surah Al-Quraisy, mari kita baca dulu ya. Al-Quraisy artinya kaum Quraisy ya. Urutan surah yang ke-106 dan golongan surah Makkiyah ya. Jumlah ayatnya ada 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Isi kandungan surah Al-Quraisy yaitu, ya. Jadi surah Al-Quraisy ini merupakan satu surat ya yang ditujukan untuk kaum Quraisy, ya. Suku Quraisy adalah suku bangsa Arab keturunan Nabi Ibrahim yang tinggal dan hidup di Mekah dan daerah sekitarnya ya. Nomor 4 yaitu kaum Quraisy merupakan kaum yang senang melakukan perjalanan untuk berdagang. Pada musim panas mereka pergi ke Syam dan pada musim dingin mereka pergi ke Yaman ya. Jadi pada setiap musim itu Allah memberi rezeki yang cukup kepada mereka, yang melimpah, bahkan melimpah ya. Nah, karena rezeki yang sangat banyak ini, Allah memerintahkan kepada kaum Quraisy untuk menyembah Allah sebagai rasa syukur kepada mereka, ya. Jadi kita sebagai orang Islam yang banyak sekali nikmat, jangan lupa ya. Jangan lupa untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Caranya gimana mensyukuri nikmat Allah itu? Menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya biar bernilai ibadah ya. Diberi kemampuan berpikir yang bagus, cerdas ya, kita pakai untuk mencari ilmu ya. Jangan dipakai untuk berbuat jahat, untuk menipu, itu namanya nggak bersyukur. Nah ya, terus contoh kecil misalnya kita punya
mainan lah misalnya ya. Kita punya mainan. Ya, untuk cara mensyukurinya gimana? Ya, jangan malas untuk berbagi dengan adiknya, ya seperti itu, ya. Kita punya makanan atau rezeki lain ya. Cara mensyukurinya gimana? Digunakan untuk sedekah. Kita punya kesehatan. Gimana cara mensyukurinya? Dipakai untuk beribadah menyembah Allah. Ya, gunakan segala daya dan upaya yang kita miliki sebagai rasa syukur kita, jadikan semua itu sebagai ibadah supaya bernilai ibadah. Itulah cara mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah isi kandungan surah Al-Quraisy yang memerintahkan kepada kita ya, supaya kita mendayagunakan segala apa yang kita miliki sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala supaya bernilai ibadah. Untuk tugas hari ini, anak-anak silahkan tetap dilanjutkan hafalannya yang belum hafal ya. Saya tunggu hafalannya ya. Nanti masih ada surah Al-Humazah terus dan At-Takasur ya. Jadi ada 6 surah yang harus dihafal pada semester ini ya. Tetapi yang akan saya bahas yaitu dua-dua ya. Nanti sampai Al-Quraisy ya. Pekan depan nanti kita akan bahas surah Al-Fil dan Al-Kafirun ya. Ya. Dan untuk tugas hari ini silahkan kalian mengerjakan uji kompetensi halaman 4 ya, uji kompetensi 1 halaman 4 dan sampai halaman 6 ya. Romawi 1 dan 2 ya. Jadi yang dikerjakan yaitu uji kompetensi halaman 4 sampai halaman 6 Romawi 2 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.